Kita akan melihat ada 4 bagian dari ayat yang kita baca tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus di hadapan Pilatus waktu di dunia. Sebelumnya kita semua mengalami tradisi Paskah di mana-mana tempat di seluruh dunia sedang melaksanakan Paskah. Dalam tradisi gereja Katolik, gereja Protestan. Kalau di gereja Katolik mereka betul-betul melakukan sebuah adegan yang luar biasa, di mana ada yang disaksikan betul-betul ya mati seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita Kristen Protestan kita mengenai sejarah yang di mana Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita. Paskah sendiri adalah sebuah upacara yang diperintahkan oleh Allah harus dilakukan oleh bangsa Israel turun-temurun, mengingat kembali akan kemerdekaan, mengingat kembali akan pembebasan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi pada malam yang dimana Tuhan mau membebaskan Israel dari negeri Mesir itu, Tuhan perintahkan supaya setiap rumah tangga dan setiap keluarga yang masih jumlahnya sedikit bergabung, mereka harus sendiri seekor anak domba yang tidak bercerai. Seekor anak domba umurnya 1 tahun. Mereka harus sendiri dan darahnya akan mereka percik pada setiap pintu dan setiap ampan di atas. Sebab malam itu seorang pelajar mau akan melewati di sana. Seorang pelajar mau akan melewati di sana. Jadi mereka begitu gosok pintu itu, dan setiap pintunya sudah ada darah. Ketika darah domba yang tidak bercela dan malaikat mau melihat ampan yang ada percikan darah, dia akan melewati tempat itu dan mereka tidak mendapatkan malapetaka. Dan malam itu juga bangsa Israel harus makan roti yang tidak berani dan sayur yang pedas. Ya, itu mereka makan mengingat 400 tahun lamanya bangsa Israel ada di Mesir, karena Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel itu menuju ke tanah Kanaan. Dan peristiwa itu diingatkan terus setiap tahun. Para imam mereka melakukan upacara Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Pada waktu Salomo menjadi raja, Saul menjadi raja, Daud menjadi raja, sampai pada masa Tuhan Yesus, tradisi juga dilakukan oleh bangsa Israel, upacara yang Paskah. Itu semua orang yang ada di daerah-daerah perantauan mereka datang di Yerusalem memperingati hari Paskah yang besar ini, hari kemenangan bagi bangsa Israel. Dan saat itu juga orang Yahudi selalu merayakan Paskah menurut kebiasaan Yahudi, umat Tuhan yang Yesus kasih. Ini sedikit penjelasan apa yang disebut Paskah. Paskah itu adalah upacara kemenangan Allah, bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel
yang tidak bercela, umat Tuhan yang Yesus Kristus, anak domba yang tidak bercela ini adalah Yesus Kristus. Ya, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Di dalamnya Yohanes Pembaptis telah menyatakan bahwa Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Dialah korban Paskah sejati. Ya, korban Paskah sejati. Korban untuk dosa manusia, untuk dosa kita. Dia satu kali mati untuk selama-lamanya. Jadi korban anak domba oleh orang Yahudi berulang-ulang dalam satu kali mereka melaksanakan upacara Paskah. Tapi Yesus sebagai anak domba Allah, Dia mati satu kali demi kita untuk selama-lamanya. Ya, anak domba Allah yang kekal. Kita baca di Kolose 2 ayat 16 dan 17, Ibrani 10 ayat 1. Di sana menjelaskan bahwa Dia anak domba Allah. Satu kali Dia berkorban bawa masuk darahnya di tempat Maha Kudus Allah di surga untuk kekal selama-lamanya. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya, satu kali Dia selamatkan kita, satu kali kita percaya Dia benarkan kita untuk tujuan kehidupan yang kekal. Saudara jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, Injil Matius ini ditulis oleh Matius, seorang Tuhan Yesus. Dia seorang saksi mata kehidupan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus. Dia menulis apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang orang lain buat terhadap Tuhan Yesus, apa yang orang lain lakukan terhadap Tuhan Yesus, sehingga kesaksian dan tulisan Injil Matius ini benar, sungguh benar, peristiwa yang benar sudah terjadi. Yesus mati dan Dia mati untuk kita manusia yang berdosa. Dia yang tidak benar dibuat menjadi seperti orang yang tidak benar, supaya kita yang tidak benar itu dibenarkan di dalam kematian Kristus di kayu salib. Ya, umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, kita dapat melihat rentetan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 26 sampai 27 ayat 1 sampai dengan ayat 61. Ini tentang Yesus ada di Yerusalem. Ya, Yesus ada di Yerusalem. Luar biasanya Yesus ini. Dia pahlawan yang berani. Dia orang berani. Dia orang yang tidak takut, tidak gentar. Ya, dia tahu. Ya, di suatu saat saya akan dibunuh. Ya, saya akan dianiaya. Saya akan dijual oleh ahli Taurat, orang Farisi. Dia tahu, tapi dia tidak mengungsi. Ya, dia tidak mengungsi di dunia, di Samaria, atau ke bangsa lain. Tapi dia masih tinggal di Yerusalem. Ya, karena apa? Karena dia mau menuntutkan, menggenapi firman Allah. Ya, firman Allah yang telah datang kepada nabi-nabi, firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci itu, supaya digenapi Tuhan Yesus harus tinggal di Yerusalem. Ya, supaya menggenapi akan firman Tuhan. Ini luar biasa. Di antara kita kalau ada yang dikejar
Dia Tuhan yang berkuasa, Dia berani, Dia ada di sana. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat sebelum Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama dan Pilatus, Yesus dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus bergumul dengan Allah. Yesus berbicara dengan Allah. Tuhan, ya saya berarti sebagai manusia, ya sebagai alat kekal, Yesus usaha akan dibunuh. Ya sebagai manusia tidak takut. Ya dia mau masuk dalam pergumulan. Tuhan saya takut ini. Ya cawan ini Tuhan ambil. Ya cawan ini Tuhan ambil. Tapi Yesus bilang kehendak Tuhan yang berani. Kehendak Allah yang berani bukan kehendak saya. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus. Yesus dijual oleh seorang jemaat muridnya yang digas dengan 30 peni. Ya, Yesus dijual kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan sekarang siap untuk mereka menangkap Tuhan Yesus. Tadi jam 4 Yesus ditanggalkan dunia. Jam 4 dan jam 5 Yesus sedang dikelilingi. Jam 5 Yesus sedang dihadapkan kepada mahkamah agama. Mahkamah agama memutuskan Yesus harus dihukum mati dengan alasan Yesus sudah menindas Allah. Ya, dia mengatakan dia anak Allah. Dan sekarang mereka bawa ke Pilatus. Tuhan yang kita baca ini bawa ke Pilatus. Jadi tadi kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26, di mana pemerintah melihat kasus yang dialami Tuhan Yesus ini dalam kacamata Pilatus. Ahli Taurat sudah serahkan Tuhan Yesus ke tangan Pilatus. Pemimpin agama sudah memutuskan Yesus harus dibunuh. Sekarang Pilatus ini dia melihat di dalam Tuhan Yesus tidak ada kesalahan. Dia berusaha membebaskan Tuhan Yesus ini. Ya, karena tidak ada kesalahan yang sesuai dengan hukum dari Romawi. Yesus tidak bersalah dalam peraturan pemerintah Romawi. Berarti Yesus dihukum mati karena iri, dengan keberhasilan Tuhan Yesus. Ya, dengan keberhasilan Tuhan Yesus. Ya, Yesus harus dibunuh, dihukum mati. Tadi tema yang kita sama-sama dengar tadi adalah hidup berkemenangan sesudah penderitaan. Bagaimana Tuhan Yesus dalam penderitaannya ini? Dia betul-betul eksis berdiri sebagai anak Allah, sebagai orang benar, ya, sebagai orang pilihan Allah. Kita sebagai orang-orang percaya dengan dunia ini, kita bagaimana berdiri sebagai orang percaya, orang beriman di tengah-tengah dunia yang sukar ini, di tengah-tengah dunia yang membingungkan kita, di tengah-tengah dunia yang mendatangkan kebatilan. Kita hidup berkemenangan dalam penderitaan.
Kita melihat ada 4 bagian. Yang pertama adalah di tengah penderitaan tetap mempertahankan posisi sebagai anak Tuhan. Ya, di tengah penderitaan tetap mempertahankan posisi kita sebagai anak Tuhan. Ayat 1 ini. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja-raja ini?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri menyatakannya." Ketika para ahli, orang-orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, mereka menyatakan Yesus menghujat Allah. Pilatus menyatakan, "Engkau raja orang Yahudi." Yesus bilang, "Engkau sendiri menyatakannya." Di sini Yesus mempertahankan posisi dia. Dia menyatakan, "Saya anak Tuhan, saya anak Allah, saya datang dari surga, saya datang ke bumi, saya orang benar." Dia menyatakan kepada pemimpin dunia, saat pemimpin agama meremehkan dia, pemimpin agama menghina dia, pemimpin agama menolong-nolong dia, Yesus berkata, "Benar." Pilatus sendiri yang menyatakan, "Saya raja orang Yahudi." Ya, saya raja orang Yahudi. Mengapa? Karena itu benar. Yesus akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Yesus akan menjadi raja tinggal selama-lamanya. Yesus akan menjadi raja dalam setiap hati yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia benarkan apa yang dikatakan oleh Pilatus kepada dia. "Apakah engkau raja-raja ini?" Yesus bilang, "Engkau sendiri menyatakan." Ya, kalau ketika dunia menyatakan kepada kita, "Oh, anak Tuhan, kata-kata benar." Amin. Oh, orang yang dibenarkan Tuhan, benar. Ya, kita hidup di dalam kemenangan oleh karena darah Yesus sudah milik kita. Ya, ya. Kita tidak bisa hidup di tengah-tengah dunia dengan berbagai tuduhan kepada kita. Karena kita orang yang sudah dibenarkan. Karena kita orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Kita orang yang tebus oleh darah Tuhan. Sehingga kita katakan, "Benar, saya orang yang ditebus oleh darah Yesus. Saya orang yang ditebus, saya orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, saya mendapatkan kehidupan kekal di surga. Ya, nama saya ada di dalam kehidupan kekal." Kita tidak boleh ada hidup dalam tuduhan-tuduhan setan yang menyatakan, "Kau tidak dibenarkan, kau masih dalam dosa, kau masih dalam hukuman Tuhan, ya, kau masih dalam kebinasaan." Tetapi kita katakan, kita anak Tuhan, kita orang yang sudah dibenarkan, ya, kita orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam penderitaan ini, Yesus masih diakui oleh orang-orang yang mengantar Tuhan Yesus disalib. Ya, di sebelah kanan Tuhan Yesus itu mengakui bahwa kalau engkau datang sebagai Mesias, ingatlah saya. Lalu Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus." Ya, pemimpin tentara Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus, pada akhirnya dia berkata, "Orang ini adalah orang benar." Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, hidup berkemenangan sesudah penderitaan. Di sini
tentara Romawi juga mengaku Yesus itu orang benar. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Inilah posisi Yesus, dia tetap mengutarakan dirinya sebagai anak Allah di tengah penderitaan. Hal yang kedua yang kita merenungkan bersama adalah dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19 hari nanti yang kita baca tadi, yaitu dia merupakan Tuhan palsu, merupakan kekuatan untuk menang. Dia dari Tuhan palsu merupakan kekuatan untuk menang. Ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ketika pemimpin agama Yahudi mereka menyampaikan berbagai tuduhan kepada Tuhan Yesus, Yesus diam, dia dapat berlapis. Dia tidak membalas. Ya, kata-kata, dia banyak kata. Pengetahuan Tuhan punya, hikmat Tuhan punya. Ya, marifat Tuhan Allah punya, kuasa Tuhan Allah punya. Tetapi segala tuduhan yang disampaikan pemimpin agama Yahudi, Tuhan tidak tanggapi, Tuhan tidak respon. Karena Tuhan tahu apa yang mereka itu bukan dari mereka, apa yang mereka itu adalah dari setan, dari iblis yang ada di dalam mereka. Ya, jadi Tuhan diam, berbagai tuduhan dia diam saja, tidak membalas. Ya, Tuhan adalah tidak pernah menipu. Di dalam dia tidak pernah menipu. Ya, dalam Petrus pasal 2 ayat 23-22, Yesus itu tidak pernah dusta di dalam mulutnya. Jadi Yesus orang benar, dia tidak membalas kejahatan. Ya, banyak kali sebagai orang percaya kita berkata tidak benar, kita berpikir tidak benar, berkata tidak benar. Banyak kali kita kena dosa yang khusus di dalam 3 ekor. Tidak adalah seorang anggota yang kecil, tapi bisa membakar, seperti api membakar dunia besar. Kita semua selalu bersalah di dalam hal perkataan, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penderitaan itu, dia tidak membalas segala tuduhan yang disampaikan oleh pemimpin agama Yahudi terhadap Tuhan Yesus. Dia diam, bukan berarti dia kalah. Ya, dia tahu apa yang dia lakukan adalah kehendak Allah. Jemaat Tuhan yang dikasih, sama seperti Ayub, dia diam dalam penderitaan, bukan berarti dia kalah. Ketika penderitaan datang, kesulitan datang, masalah datang, kita diam di hadapan Tuhan. Ketika duka datang, kita diam. Ketika kita meninggal, kita diam. Ya, diam bukan berarti kita kalah. Ketika kita kalah dalam suatu perjuangan hidup, kita diam. Ya, kita diam. Diam merenung diri. Ya, diam merenung diri. Katakan itu karena kesalahan. Oh, kesalahan dia, kesalahan teman, kesalahan saudara dan satu atau saudara yang lain. Tetapi kita diam, menanti Tuhan, menanti Tuhan berperkara dalam usaha kita, dalam kelemahan kita, dalam tantangan kita. Sebab Allah tahu Yesus diam, tidak membalas.
di Taurat, menunggu dia Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus diam, umat Tuhan kita diam. Saat kita sakit, diam, menanti kesembuhan Tuhan. Ya, saat kita dalam perjuangan hidup dalam kesuksesan apapun pekerjaan kita diam menanti Tuhan kalau kita bekerja. Ya, kita berusaha menanti Tuhan. Ya, orang lain katakan kita berhasil, berjuang tidak berhasil. Ya, mengumpat sudah susah begitu. Ya, kalau orang bilang berbagai kata ejekan, berbagai kata mungkin kita menangkal iman. Ya, iman kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mendorong kita jangan kita dosa dulu. Ya, diam di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang bisa mendapati, Tuhan yang bisa dapat melihat pikiran, Tuhan yang bisa dapat melihat kehidupan kita. Kita diam di hadapan Tuhan, bergumul dalam Tuhan. Ada waktu kelepasan, ada waktu kebebasan. Jemaat Tuhan dan Yesus Kristus kasih. Hal yang kedua, kita diam merupakan sebuah keinginan. Ya, membalas kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, tidak ada kebenaran, tidak ada keberhasilan. Setiap doa kita memberikan kita contoh. Ayo kita diam di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tidak diam ketika Tuhan datang. Tidak diam, tidak memberikan jawaban. Karena kalau memberi jawaban, apa yang dia sampaikan tidak mengerti karena itu bisa bicara di dalam hati mereka. Ya, tidak mengerti. Ya, mereka tidak mengerti. Yesus diam. Pilatus berjuang, Yesus harus bebas. Tapi itu pun sia-sia. Umat Tuhan yang Yesus kasih. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita menemukan bersama adalah ayat 15 sampai dengan ayat yang 22. Memilih yang benar. Ya. Yesus Kristus harus disalibkan. Dari desakan Yesus harus salib. Ya, akhirnya Yesus disalibkan. Kita hidup ini memilih. Kita memilih yang baik atau memilih yang tidak benar kembali kepada kita. Ya, kita memilih hidup yang legal atau hidup dalam kebinasan kembali kepada kita. Orang Yahudi mereka memilih supaya Yesus Barabas dibebaskan. Yesus yang disebut Kristus harus disalibkan. Umat Tuhan, kita memilih yang mana? Memilih kehidupan kekal atau memilih kebinasan? Yang memilih hidup yang kekal kita katakan siapa? Kita memilih hidup yang kekal. Kita memilih Yesus. Ya. Di dalam bagian yang bersama saya ini, orang Yahudi memilih Yesus. Siapa? Barabas. Mereka menolak Juru Selamat. Mereka menolak Juru Selamat karena mereka tidak tahu hasil mereka dibutakan oleh segala keinginan duniawi. Jemaat Tuhan yang dikasihi, strategi setan yang sangat luar biasa adalah membutakan mata hati. Ya, membutakan mata hati orang beriman untuk melihat kehendak Allah. Iblis selalu bekerja keras untuk membutakan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk memuji Tuhan, menyembah Allah. Ya, dalam kehidupan ini, di sini banyak orang Yahudi
menolak Yesus. Mereka katakan salibkan Tuhan Yesus, dan Pilatus tidak bisa dapat mengatasi gerakan massa yang begitu besar. Ya, orang Yahudi yang begitu besar yang datang di kantornya Pilatus. Yesus harus dihukum. Dan akhirnya Yesus diserahkan kepada tentara Romawi untuk membunuh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang keempat yang kita lihat bersama adalah ayat 23 sampai dengan ayat 26. Jangan kita memasuki dalam komplotan kejahatan dunia. Jangan kita masuk di dalam komplotan kejahatan dunia, kelompok kejahatan manusia. Ya, di sini ketika Yesus mati, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 kita dapat membaca Yesus diolok-olok. Ya, Yesus mengenakan jubah penuh kepadanya. Ya, mereka mengenakan prajurit dan menaruhnya di atas kepalanya dan memberi dia sebatang pun di tangan kanannya. Kemudian mereka begitu hadapannya mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka menyerahnya dan mengambil bulu itu dan mengukurnya ke kepalanya. Sesudah menolong dia, mereka menanggalkan jubah itu lalu kerahkan dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia kedua untuk disalibkan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Di sini kita lihat kita jangan terlibat dalam komplotan kejahatan orang lain. Jangan kita terlibat dalam rencana kejahatan orang lain. Kita masih dalam posisi benar. Ya, seperti Yudas, Yusuf dan Arimatea, seperti Nikodemus, mereka selalu mengerti kebenaran sehingga tidak menjual orang benar. Dalam dunia ini, di mana saja selalu ada di dalam komplotan kejahatan orang lain. Ya. Kalau orang bodoh, orang benar itu benar, padahal itu salah. Kalau orang minum mabuk, semua bilang itu benar, padahal itu salah. Kalau orang judi, semua bilang itu benar, padahal itu salah. Ya, salah dibenarkan, benar disalahkan. Ini yang disebut. Jangan kita masuk di dalam komplotan dosa orang lain. Tidak adil, katakan itu adil. Tidak benar, katakan itu benar. Nah, itu yang disebut yang di sini. Ya. Orang Yahudi banyak yang masuk ke komplotan kejahatan para pemimpin agama. Pemimpin agama Yahudi yang merencanakan Tuhan Yesus. Tapi masyarakat begitu jauh di dalam pemimpin agama. Hari ini juga mau membinasakan orang lain, bilang itu benar. Kejahatan orang lain benar, padahal itu salah, tidak benar. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan jelas bagi kita. Nah, di dalamnya menyatakan Yesus harus dihukum mati. Sesudah mereka bawa Tuhan Yesus dalam perjalanan, Yesus disalibkan di Golgota. Kita baca di ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44 dari Matius 27. Yesus disalibkan. Ya, Yesus disalibkan. Yesus sebagai orang benar, dia disalibkan.
dalam kisah penderitaan Tuhan Yesus sampai jam 3. Yesus mati jam 3. Jam 2 menderita. Ada peristiwa besar yang kita lihat pada waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya. Itu terjadi di rumah bumi. Tapi adalah terbelah menjadi dua. Ya, dan semua kuburan terbuka dan orang mati bangkit. Ini adalah Yesus Tuhan kita. Dia mati bagi kita dosa dunia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, orang benar dihidupkan dan dipimpin akan ini. Ya. Yesus itu di ini atau bunuh, sehingga dia dibunuh. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, dosa ini tidak boleh ada, dosa benci tidak boleh ada di dalam kehidupan orang percaya. Kita berkata terbuka satu dengan lain dengan dunia ini, karena kita adalah anak Tuhan. Jemaat Tuhan, ada tema yang kita bersama mendengar adalah hidup berkemenangan sesudah penderitaan. Hal yang pertama, untuk di tengah penderitaan kita tetap mempertahankan posisi sebagai anak Tuhan. Hal yang kedua yang kita dengar adalah diam dalam kehidupan kita adalah sebuah kemenangan untuk menang dari segala kehidupan dunia. Dan ketika kita memilih yang benar, memilih juru selamat. Dan keempat yang kita dengar adalah kita tidak bisa memasuki di dalam kelompok kejahatan orang lain. Kita tidak bisa bercampur di dalam kejahatan orang lain. Biarlah ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita di hari Paskah ini. Yesus mati bagi kita. Dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Kita percaya Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempertahankan terus dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa palatan untuk dalam berdoa. Karena kami segala puji syukur hanya bagimu saja, Allah Raja alam semesta yang telah memberikan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini di 2024 tahun yang silam. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami umat-umatmu yang berdosa, khususnya kami di jemaat eklesia ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu ini. Berkati dia terus menjadi pelayan-Mu di jemaat kami. Segala puji syukur ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.